Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur karena kita mulai dari 2023 kita masuk 2024 karena penyertaan Tuhan. Tuhan telah menjaga kami walaupun banyak hal yang kami alami, tetapi Yesus menolong dalam kehidupan kami. Untuk itu kita akan mulai ibadah kita di sore hari ini. Kita akan masuk dalam saat teduh. Saat teduh mulai. Selesai, kita akan memuji Tuhan. NKI 7. Kita akan masuk dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala Hendrik Herik, STH. Saya persilakan kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyi satu pujian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan.
Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami ada sampai detik sore hari ini, semua karena kuasa dan anugerah Tuhan. Terima kasih penyertaan-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Terima kasih untuk topangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kami semua dalam setiap kehidupan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, perjalanan keluar masuk kami. Tuhan sudah jaga, Tuhan lindungi. Kami bersyukur untuk kesempatan indah sore hari ini. Kami asingkan waktu kami untuk datang ke dalam rumah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudari seiman kami di dalam Tuhan. Berkatilah ibadah kunjungan keluarga pada sore hari ini. Biarlah Tuhan Engkau menyertai, Engkau memimpin dan Engkau memberkatinya. Berkati kami semua yang sudah hadir, yang akan hadir. Memberkati anak-anak-Mu yang melayani. Kiranya kuasa Roh Kudus bekerja, melawat kami semua lewat seluruh rangkaian ibadah hari ini. Biarlah nama Tuhan diagungkan, dimuliakan, ditinggikan, Engkau disenangkan. Dan kami percaya kami semua akan diberkati, diteguhkan iman pengharapan kami di dalam Tuhan. Ada banyak pergumulan yang kami hadapi, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan, dan hanya di dalam Tuhan sajalah ada pengharapan, ada pertolongan. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini, buka dan tabiskannya hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan, Bapak Gembala Hendrik Lerik yang sudah menyampaikan kami dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus memberkati. Kita terus memuji Tuhan. NKI 156.
168. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Majelis Bapak John Sasarari. Kita akan memuji Tuhan NKI 91. Sucikan daku, ya Al-Masih.
Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Malam ini sekali lagi kami duduk dalam satu persekutuan keluarga. Kami sudah memuji-muji Tuhan. Kami sudah bersaksi tentang kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam pribadi kami, dalam keluarga kami, dalam persekutuan jemaat di sini. Dan juga kami telah bawa semua beban pergumulan kami kepadamu. Kami percaya Engkau adalah alamat yang tepat buat kami. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Allah kami yang tidak pernah berubah. Dunia ini akan berubah, tapi Engkau Tuhan tetap untuk kekal selama-lamanya. Malam ini kami mau belajar dari satu bagian firman Tuhan. Pakailah hamba hari ini Tuhan, menjadi corong-Mu ya Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu buat kami semua. Biarlah Roh Kudus menolong kami semua untuk mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan ini. Dan segala hal yang tidak memuliakan Tuhan datang dari iblis, kami hardik dalam nama Yesus Kristus. Kami tolak keluar dari hati kami, pikiran kami, bahkan ruangan ini. Kami hanya izinkan Roh Kudus saja yang beracara dengan kami, bahkan Roh Kudus yang menyampaikan dan memberikan pengertian pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Pakailah hamba hari ini Tuhan menjadi saluran berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa mengucap siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan ada kesempatan lagi untuk kita bersekutu beribadah di tahun baru, ibadah keluarga. Ini kali yang kedua. Yang pertama di keluarga Bapak Philo Sasarari di Entrop, dan kali ini kali yang kedua kita bisa ada lagi bersama-sama. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini saya mau bawa kita sekali lagi untuk merenungkan firman Tuhan yang hari Minggu kita baca dan renungkan, yang disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Yosia Tebai. Saya hanya mau baca 2 ayat saja buat kita sekalian. Dan waktu saya dengar firman Tuhan ini, waktu Bapak Pendeta Yosia dia sampaikan, saya diberkati. Dan Tuhan menyampaikan itu di dalam isi hati saya. Untuk saya senang, saya diberkati Tuhan. Luar biasa, firman Tuhan ini sudah berulang-ulang kali baca, berulang kali dengar, berulang kali. Dan hari itu Bapak Yosia Tebai sampaikan, tapi Tuhan buka saya punya pengertian untuk mengerti bagian firman Tuhan ini. Dan malam ini saya mengajak kita untuk buka lagi Mazmur 121 untuk kita belajar sama-sama. Saya coba untuk bawa kita untuk mengerti lagi kebenaran firman Tuhan ini secara khusus. Kita baca Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya baca perikopnya dan hitungan 1, 2, 3 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Saya hanya mau 2 ayat saja yang menjadi renungan kita. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, tema renungan kita malam ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pemazmur ini ketika dia dalam pergumulan, dalam
kesesakan, dia dikejar oleh musuh-musuhnya, dia dimusuhi, dia dalam setiap masalah pergumulan apapun, dia katakan dalam ayat 1, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan? Ketika dia dalam kesesakan, dalam kehimpitan, dia bingung apa yang dia bisa lakukan. Dan waktu dia pandang ke gunung-gunung, dilihat gunung sana, gunung yang tinggi pun dilihat semua. Tapi tidak ada yang dapat memberikan pertolongan bagi dia. Saudara dan saya, hari ini apa persoalan, pergumulan? Pasti kau lihat kiri kanan, Bapak Ibu lihat ke sana, ke depan, muka belakang, lihat ke atas, lihat ke bawah. Tidak ada yang dapat memberikan pertolongan. Pemazmur dibilang, pertolonganku ialah dari Tuhan. Kenapa? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Apa persoalanmu, apa masalahmu, penderitaanmu, sakitmu, susahmu, keterbatasanmu, pergumulanmu, apa saja, aku kasih masuk di situ dan bilang, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolongan? Waktu kita ada dalam kesesakan, waktu kita ada dalam suatu kehimpitan, waktu kita ada dalam suatu kebutuhan yang sangat mendesak, yang kita perlu sekali, kita bingung. Waktu lihat kiri kanan muka belakang, kita berpikir, tapi pemazmur ini, dia seorang hebat, raja, dia orang yang gagah perkasa, dia orang pemberani, dia orang yang luar biasa, dia hidup sangat luar biasa pada waktu itu. Tapi dia tetap bilang, pertolonganku ialah dari Tuhan. Hari ini banyak orang, bahkan kita semua, waktu kita ada dalam pergumulan, saya ingat sekali para pemimpin gereja kita terlalu banyak mengandalkan manusia. Para petinggi di daerah ini, gubernur, bupati, mereka terlalu berharap. Tapi Tuhan, pemazmur Daud ini, dia seorang yang luar biasa. Dia bersatu kasih pelajaran buat kita, satu hal yang penting bagi kita, bahwa mari kita fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Dalam segala hal, kecilkah, besarkah, apapun yang kita hadapi, mari mata kita tertuju kepada Tuhan. Hanya Dia saja yang bisa kasih pertolongan bagi kita. Tadi kesaksian banyak yang sudah bersaksi. Pertolongan siapa? Tuhan. Kenapa Tuhan? Karena Dia Allah. Dia tidak pernah berubah. Dia yang jadikan ini langit dan bumi. Dia yang ciptakan kita manusia. Dia tahu kemampuan kita sampai di mana, keterbatasan kita, akal kita, kepintaran kita, Dia tahu. Kekuatanmu sampai di mana, dan daya tahanmu sampai di mana, Dia tahu. Dia Tuhan. Tapi kadang-kadang kita abaikan Dia. Kita taruh Dia di belakang saja. Kita mengandalkan manusia, kita andalkan keluarga, andalkan saudara kita yang mungkin pejabat, saudara kita yang punya uang. Kita andalkan ketumpu kekayaan, kita andalkan tumpu orang-orang yang hebat, kita andalkan tumpu orang tua, kita andalkan tumpu anak-anak yang hebat. Saya mau bilang bahwa saya tidak andalkan, saya punya anak 2 ini. Saya tetap percaya bahwa Tuhan itu ada buat saya. Dia pemelihara yang luar biasa bahwa saya menapaki hari-hari hidup sampai hari ini. Dia Tuhan buat saya. Hari ini kita harus belajar untuk sungguh-sungguh melihat Tuhan itu, Dia segala-galanya bagi kita. Dia yang memenuhi kebutuhan kita, Dia yang perlu, Dia tahu apa yang ada di dalam hati kita. Sebelum kau bicara kata-kata keluar dari mulutmu, Dia sudah tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Dia hanya mau kau punya respon. Oh, Tuhan itu pertolongan saya, itu Tuhan itu saya, Tuhan itu kekuatan saya, Tuhan itu yang saya andalkan, Tuhan itu yang segala-galanya bagi saya, Tuhan itu yang menjadi harapan saya, sandaran saya. Tidak ada siapa-siapa di bawah kolong langit. Itu yang harus menjadi fokus saudara dan saya. Bapak Ibu saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasih, hari ini banyak orang Kristen yang jadikan Tuhan itu nomor 2. Mereka lihat Tuhan itu tidak kelihatan, dong hanya mau lihat manusia yang kelihatan.
Manusia ini sementara saja. Manusia kadang-kadang kasih juga setengah-setengah. Tidak sepenuh hati. Sudah kasih lagi kadang-kadang bicara di belakang lagi. Tapi Tuhanmu dan Tuhan tidak pernah bicara di belakang-belakang. Amin. Kenapa lari ke manusia? Ketika mengalami sesuatu, jangan lari ke manusia. Jangan bayangkan manusia, bayangkan Tuhan dulu. Ingat Tuhan. Lari, berlutut, bilang sama Tuhan, Kaulah pertolonganku. Kau yang bisa menjawab saya punya persoalan. Kau yang bisa menyelesaikan bagi saya. Sebab Tuhan yang akan menyelesaikan bagiku. Ya. Tidak ada di bawah kolong langit ini yang dapat menyelesaikan masalah. Tuntas, sempurna. Dia sudah kasih gantung selesai semua di atas kayu salib. Bukan untuk 1-2 hari, 1-2 bulan. Selama-lamanya dia selesaikan. Buat saudara dan saya. Beres, tuntas, selesai. Kenapa kita kadang-kadang tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harap pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau kasih tahu ini penting. Waktu saya duduk dengar Bapak Yose Tebai disampaikan firman Tuhan, saya baca-baca dan 2 ayat ini saya copy dia dalam satu otak. Saya bilang Tuhan luar biasa. Hari ini kau bicara untuk saya. Bahwa saya sungguh-sungguh harus lihat bahwa Tuhan itu segala-galanya buat saya. Dari hal yang kecil, anak-anak punya masa depan, anak-anak punya sekolah, anak-anak punya kebutuhan, tumpu keadaan, semua situasi yang kita hadapi. Mari, Tuhan itu segala-galanya buat kita. Ya, penting sekali. Hari ini karena banyak keadaan dunia ini sehingga membuat anak-anak banyak yang anak-anak Tuhan banyak yang mundur dari gereja. Sudah tidak lagi datang. Kadang-kadang hari Minggu ini saya lihat bangku-bangku sudah kosong. Kenapa? Mereka lebih memilih melihat dunia. Karena apa? Pikiran mereka hanya dunia ini. Tapi berbahagialah saudara, seberapa banyak kita yang hadir, yang selalu ada setia dengan Tuhan. Percaya bahwa kau diberkati oleh Tuhan. Tuhan bertanggung jawab. Tuhan akan menyelesaikan. Tuhan itu segala-galanya buat saudara dan saya. Tuhan Yesus itu segalanya buat saya. Dalam situasi kondisi apapun dia tetap baik, dia tetap luar biasa, dia tetap dahsyat buat saudara dan saya. Ya. Dia tidak pernah tidur. Dia tidak pernah mengantuk. Dia tidak pernah tidur terlelap. Kau boleh tidur sampai sono, sampai lupa daratan, tapi dia adalah penjaga. Luar biasa. Saya kadang-kadang bangun, saya tidur sendiri di rumah. Kadang-kadang saya bingung. Saya tidur tengah malam sampai pagi, saya bilang Tuhan. Kadang-kadang saya tidur tidak tahu diri. Saya tidur sampai pagi. Bangun pagi saya ingat, kadang-kadang bangun jam 3, kadang-kadang bangun jam 4. Saya berdoa, Tuhan terima kasih. Saya masih ada. Tuhan jaga saya. Walaupun saya sendiri. Saya bayangkan, kadang-kadang saya bayangkan orang kalau sakit, sesak, tiba-tiba serangan jantung terus mati bagaimana? Siapa yang mau tahu? Tidak ada yang tahu, saya sendiri dalam rumah. Tapi Tuhan, Engkaulah sahabatku. Selalu saya bilang, Tuhan, Kaulah sahabatku. Tidak ada yang dapat memisahkan saya dari kasih-Mu Tuhan. Tidak ada. Karena kasih-Mu luar biasa. Kasih-Mu tidak terbatas. Kasih-Mu sangat luar biasa buat saya di sepanjang umur hidup saya. Hari ini saya rasakan, saya sendiri baru saya rasakan bagaimana Tuhan itu segala-galanya bagi saya. Waktu mama Tuhan panggil, waktu anak-anak jauh, saya di rumah sendiri. Rumah yang besar itu saya sendiri, tapi luar biasa Tuhan. Dia menjadi penjaga saya, penolong saya. Dia yang berkati saya. Dia akan menjawab semua apa yang menjadi kebutuhan-keperluan saya. Waktu saya perlu ini, ada saja untuk saya. Waktu saya perlu ulang tahun, saya sudah bayangkan, Yola tidak ada. Yola ada di sepulang tanggal 15 pulang ke Jakarta. Vilo juga biasa saja. Saya tidak bayangkan itu. Tapi pagi saya bangun pagi berdoa, selesai mengucap jam 12 malam sampai jam 3 itu saya menyanyi muji Tuhan. Saya bilang Tuhan terima kasih. Hari ini saya 68 tahun, 17 Februari. Dan saya puji Tuhan,
Tuhan jaga. Saya bangun pagi, Bapak Edu jemput telepon, kita jalan pagi di hall. Jalan pagi selesai, pulang, kita menuju ke tempat makan itu ikan bakar, makan. Saya ikuti saja itu, semua saya ikuti. Dan selesai itu, tiba sampai di rumah, Vilo satu rombongan datang dengan kue ulang tahun, merayakan ulang tahun di rumah. Dan situ tidak pernah saya bayangkan itu, ya, karena tidak ada rencana sama sekali. Tapi Tuhan sediakan saya, sediakan bagi saya. Tuhan buat semua indah. Anak cucu semua datang dan menyanyi, dan semua bersuka cita bersama dengan saya. Saya merasa suatu kebahagiaan. Yola juga bikin video call, semua, dan mereka semua ikuti. Kita lengkap, luar biasa. Tuhan baik. Sampai malam acara, ya kami pergi mancing. Selesai dari situ kami pergi mancing di koya sana, di kolam-kolam pemancingan. Pulang 5:30, sampai di rumah mandi, Bapak Edu sudah jemput lagi, kita pergi makan. Dia bilang, malam ini saya mau ajak Bapak Tua, kita merayakan ulang tahun di tempat makan. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya tidak pernah pikirkan, itu yang Tuhan buat untuk saya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasih, pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhan itu segala-galanya. Tuhan tahu pikiranmu, Tuhan tahu isi hatimu, Tuhan tahu keperluanmu, Tuhan tahu keadaanmu, Tuhan tahu situasimu, Tuhan tahu semua yang kau alami, Tuhan tahu. Tinggal saudara dan saya mau bilang, Tuhan, kau itu segalanya bagi saya. Tuhan, kau itu penolong saya. Tuhan Yesus, kau baik buat saya. Tuhan Yesus, kau jawaban untuk saya. Tuhan Yesus, kau penjaga saya. Tuhan Yesus, kau yang luputkan saya dari maut, kau yang selamatkan saya. Ini yang penting bagi saudara dan saya. Kenapa dia bilang Tuhan? Coba lihat ayat yang berikut. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara bayangkan, Tuhanmu dan Tuhanku, dia menjadikan langit dan bumi. Semua yang ada dalam bumi itu dia punya. Para petinggi, pejabat, pemerintah, apa semua itu Tuhan punya. Kamu perlu dengan pemerintah di sana, tidak usah pusing-pusing, berdoa, kasih Tuhan dia surga sana, berarti Tuhan yang menggerakkan untuk pergi ketemu. Ya. Hari ini gereja lupa itu. Saya lihat kita punya para pemimpin gereja lupa itu. Mereka bayangkan, oh ini toko ini, bupati ini, gubernur ini, nanti kita anggarkan semua sudah siap untuk nanti. Ternyata tiba-tiba berubah. Ada yang dapat tangkap, ada yang dapat jemput dari KPK, semua harapan itu buyar. Ya. Tapi untung, karena ini pekerjaan Tuhan, Tuhan bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua bagi kita. Belajar dari pengalaman ini, apa yang kita mau lakukan? Kita punya di jemaat ini punya pergumulan banyak untuk pelayanan ini. Ada satu beban bangun rumah pastori. Mari kita semua berdoa, panggil Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Semua yang ada dalam dunia ini, dalam bumi ini, itu Tuhan punya. Ada dalam genggaman dia. Tinggal kau bersuara sama dia, dia akan putar. Keran mana yang dia mau putar untuk mengalir. Ini keran ini putar untuk Karmel orang punya kebutuhan. Keran ini putar untuk Mama Leni punya kebutuhan. Keran ini putar untuk Bapak Yomi punya kebutuhan. Keran ini putar untuk semua kita yang ada di dalam punya kebutuhan. Amin. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Dia luar biasa. Dia sangat mengerti. Kau belum bicara lagi dia sudah tahu apa yang dia mau bicara, apa yang dia mau buat untuk kau. Satu saja, ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu bukan hanya kata-kata doang atau kata-kata biasa saja, tapi kata-kata yang disertai dengan perilaku hidup yang sungguh-sungguh dinyatakan bahwa kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jaga hidup, jaga semua langkah hidup kita, dan penyerahan diri yang sungguh kepada Tuhan. Ketika kita lakukan ini, Tuhanlah yang akan buat untuk kita. Tuhan bertanggung jawab untuk kita, karena dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Amin. Tuhan itu luar biasa buat saudara dan saya.
Bapak Ibu, kita tidak perlu khawatir tentang hidup ini. Matius 6 dibilang tentang hal kekhawatiran. Kalau burung pipit di udara diperhatikan, kalau rumput di padang diperhatikan, apatah lagi saudara dan saya, ciptaan yang paling mulia. Tuhan sangat memperhatikan kita. Yang punya beban pergumulan, Bapak Gembala mendoakan kita semua. Mari kita semua rasakan apa yang Tuhan sedang bicara di hati kita. Mari kita berdiri dan Bapak Gembala berdoa untuk kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Silakan Bapak Gembala, kita berdoa untuk kita semua. Mari kita punya beban pergumulan hari ini, kesempatan buat saudara dan saya. Jangan sia-siakan, jangan lihat saya, lihat Tuhanmu yang hidup itu. Yesus Kristus Tuhan. Dia mampu, dia sanggup untuk menjawab setiap persoalan hidup. Bapak Gembala di depan. Mari Bapak Ibu kita menyanyi satu lagu. Dia jamah, tertindih dengan beban berat. Firman Tuhan sudah jelas bagi kita semua. Beban apa yang hari ini sedang kita hadapi? Masalah apa yang sedang kita khawatirkan, kita takutkan? Pertolongan kita adalah dari Tuhan. Tertindih dengan beban berat. Tertindih dengan beban berat. Dosa dunia sama-sama dia jamah. Dia jamah senang hidupku dan beri damai di hati. Dan beri damai di hatiku. Semua berlalu, semua musik tetap jalan. Bapa di surga, hamba berdoa malam hari ini untuk jemaat-Mu. Firman Tuhan datang bagi kami bahwa pertolongan kami adalah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Tuhan, Engkau lihat, Engkau tahu, Engkau mengerti semua beban, masalah, persoalan, pergumulan daripada jemaat-Mu. Pribadi lepas pribadi yang hadir malam hari ini. Kalau ada yang bergumul untuk sakit penyakitnya, bergumul untuk pasangannya, bergumul untuk pekerjaannya, ekonominya, anak-anaknya, dalam nama Yesus, pertolongan kami datang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau akan menolong dia. Tuhan, angkat semua beban yang ada. Tuhan, memberikan pertolongan,
memberikan jalan keluar kepadanya. Mujizat-Mu terjadi, kuasa-Mu terjadi, anugerah-Mu turun, pertolongan-Mu turun atas mereka. Biarlah di waktu yang dekat kami akan mendengar kesaksian bahwa Tuhan, Engkau adalah penolong. Tuhan sudah menolong hidupnya, Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah beri kemenangan, beri keberhasilan, dan Tuhan sudah memberkatinya. Teguhkan iman dan pengharapan. Biarlah kami tetap setia mengiring Tuhan, setia seperti Bartimeus yang berseru-seru kepada Tuhan, dan pertolongan Tuhan tiba baginya. Tambahkan iman kami semua, tambahkan kesetiaan, supaya kami tetap setia kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang setia. Memberkati hamba-Mu Bapak John yang sudah jadi berkat, berkati dia dengan semua pergumulan hidupnya. Kuatkan dan teguhkan dia untuk terus melayani Tuhan, untuk terus memuliakan Tuhan. Bersama keluarga, anak, menantu, cucu, Tuhan memberkatinya. Terima kasih ya Bapa. Berkati jemaat-Mu di tempat ini. Seberapa kami yang hadir, kami yang ada, kami yang tetap mencari Tuhan, setia kepada Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa menyertai kami semua, memberi kemenangan, memberi kuasa, dan memberikan kami semua keberhasilan dalam semua pergumulan yang ada. Ini doa kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pertolongan yang sejati, berdoa dan memberkati semua jemaat. Haleluya, haleluya. Semua katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Bapak Majelis John Sasarari yang sudah menyampaikan kami dalam firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita bersama-sama memuji Tuhan. NKI 234. Berkat Tuhan mari
kita di sore menjelang malam hari ini. Doa kami akan memuji Tuhan di dalam NKI 300. Saya persilakan berdiri. Sekalian doa persembahan dan doa penutup akan disampaikan oleh Saudari Evangelis Edlin Dimo. Untuk itu saya persilakan berdiri. NKI 300. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang selalu melakukan mujizat demi mujizat dalam kehidupan kami. Kami ada ya Tuhan sebagaimana kami ada, hanya karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Siapakah kami ini di hadapan-Mu ya Tuhan? Kami tidak layak ya Tuhan. Tapi oleh karena anugerah Tuhan bagi kami, karena kemurahan Tuhan bagi kami boleh menikmati hidup ini
sampai malam hari ini karena Engkau Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, satu kesempatan Tuhan berikan bagi kami. Kami ada dalam ibadah perkunjungan keluarga. Bukan karena jadwal ya Tuhan, tetapi karena tuntunan Tuhan bagi kami. Karena Roh Kudus menggerakkan kami untuk kami datang beribadah, memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Kami melihat penyertaan Tuhan bagi kami dalam ibadah malam hari ini ya Tuhan. Boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ya Bapa. Kami telah mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami telah menyaksikan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami telah menaikkan semua beban pergumulan hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjawab segala sesuatu tepat pada waktunya, sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kami ya Bapa. Kami bersyukur, kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu Tuhan. Mari Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa memberkati setiap anak-anak Tuhan yang memberikan persembahan mereka. Bahkan yang belum sempat memberi kepadamu, mari Tuhan memberkati segala pergumulan, segala pekerjaan, usaha, kehidupan mereka dalam keluarga. Mari Tuhan memberkati hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlebih kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang datang buat kami malam hari ini. Meneguhkan iman kami. Untuk kami terus memandang kepada Tuhan. Bahwa pertolongan yang sejati datang daripadamu ya Bapa. Banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak persoalan hidup ini Bapa. Tetapi kami terus melihat pertolongan Tuhan datang kepada setiap anak-anak Tuhan yang terus berharap dan bersandar kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini bagi kami. Pakai hamba-Mu secara luar biasa terus ya Tuhan, untuk menyampaikan segala isi hati Tuhan. Dan kami berdoa bagi jemaat Tuhan, keluarga lepas, keluarga yang telah datang sore menjelang malam hari ini. Tuhan tahu isi hati mereka, Tuhan tahu pergumulan beban hidup mereka. Kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kekuatan datang daripada Tuhan bagi mereka. Damai sejahtera, sukacita, pengharapan datang daripada Tuhan. Untuk terus menunggukan iman pengharapan mereka. Lebih setia lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang telah melayani sore hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hidup dan kehidupan mereka dan keluarga mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Tuhan, hidup dan kehidupan kami malam hari ini dan keesok harinya ya Tuhan. Hidup kami 1 minggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak persoalan. Tetapi firman Tuhan hari ini dapat meneguhkan kami untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan dalam hari-hari hidup ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, bertemu dengan keluarga, suami, anak-anak, istri kami Tuhan. Kami berdoa dan kami percaya bahwa pertolongan demi pertolongan Tuhan akan buat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hidup dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Hamba berdoa bagi anak-anak Tuhan yang akan pulang, jemaat-Mu yang akan pulang, yang berjalan kaki, yang memakai kendaraan roda 2, roda 4 Tuhan. Mari kami mohon pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami dalam kepulangan kami dari tempat ini ya Tuhan. Kami tiba di rumah kami dengan keadaan selamat dan kami terus melihat kebaikan, pertolongan dan mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampuni semua salah dan dosa kami ya Bapa. Dan kami tutup ibadah kami di malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.